Pernahkah kamu merasa sangat marah hingga membuat keputusan yang salah dan malah memberikan dampak penyesalan buat kamu sendiri? Jika pernah, ayo kumpul di sini karena pada video kali ini Mimin mau ajak kalian membahas tentang 6 cara mengelola emosi supaya tidak berujung penyesalan. Pertama, tarik nafas dalam-dalam untuk meredam emosi yang muncul. Ketika kamu merasa emosi sudah memuncak, cara pertama yang harus kamu lakukan adalah tarik nafas dan hembuskan secara perlahan. Ini termasuk teknik pernafasan sederhana yang cukup efektif untuk menenangkan diri. Menurut penelitian yang dilakukan Schmelzer dan Baer pada tahun 2013, teknik relaksasi nafas ternyata mampu meningkatkan ventilasi paru dan meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Inilah yang bisa memunculkan ketenangan dan mengurangi stres emosional secara berkala. Menerapkan teknik ini juga memberikan dirimu kesempatan untuk berpikir sejenak dan merespon situasi dengan kepala dingin, bahkan dapat menahan dirimu untuk membuat keputusan ataupun mengucapkan kalimat yang bisa kamu sesali. Kedua, jangan libatkan dirimu dengan perdebatan dan lebih baik pergi. Ini sering terjadi di sekitar kita, ada dua orang yang berdebat dengan penuh emosi dan tidak ada yang mau ngalah sampai akhirnya melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Lucunya, hasil perdebatan panjang itu tidak membuahkan solusi apapun, malah menambah kerunyaman masalah yang terjadi. Ini yang harus kamu kendalikan. Jika emosi sudah sangat memuncak, jangan pernah ladeni perdebatan apapun sekalipun pihak yang mendebat melontarkan kalimat-kalimat sarkas. Sebab, ketika kamu ada di situasi yang penuh emosi, maka kemampuan untuk berpikir rasional seringkali terganggu. Emosi yang kuat seolah menarik kesadaran diri hingga membuat kamu tidak sadar ikut melakukan tindakan yang sama dan merugikan. Maka dari itu disarankan supaya kamu lebih baik pergi dan menghindar. Percuma juga terlibat perdebatan yang tidak ada ujungnya. 3. Alihkan fokusmu sebentar. Kemarahan yang seringkali muncul memang sulit untuk dihentikan, apalagi jika pemicunya adalah orang-orang terdekat kalian. Meski begitu, jangan pernah melakukan tingkah dan mengambil keputusan yang akhirnya menciptakan rasa sesal. Akan lebih baik jika kamu bisa alihkan fokusmu sebentar. Misalnya, keluar mencari udara segar, melakukan aktivitas yang kamu sukai, mendengarkan musik favorit, hingga melampiaskannya dengan cara yang positif seperti coret kertas, menggambar, atau menciptakan lukisan yang mencerminkan perasaanmu. Seringkali fokus yang terpecah ke hal lain akan meredam emosi yang semula menyala. Kalaupun belum hilang sepenuhnya, setidaknya sisa kemarahan itu hanyalah tinggal 20-30% saja. Jadi, jangan pernah biarkan amarah terlalu menguasai dirimu dan mengontrol tindakanmu. 4. Pahami pemicu emosi. Amarah muncul karena ada pemicunya. Ibarat kata, tak akan ada akibat jika tidak diawali dengan sebab. Untuk bisa mengontrol amarah itu, kamu perlu memahami pemicunya. Apakah itu karena perkataan orang? Ataukah karena tindakan yang dilakukan orang? Ataukah karena kamu sendiri yang mudah marah karena hal-hal kecil? Setelah mengetahuinya, kamu bisa mempelajari tentang distraksi kata penenang. Kata-kata ini bisa kamu pakai ketika pemicu itu muncul. Misalnya kayak, "Gak apa-apa, semuanya pasti akan baik-baik saja," atau "Tenanglah, tidak ada yang bisa mengambil alih kesadaranmu." Kamu bisa menciptakan kalimat-kalimat itu sendiri dan memakainya sebagai senjata penenang saat marah itu datang. 5. Lebih baik diam dan berhenti bicara. Ada kalanya kamu perlu berbicara meskipun dalam keadaan marah, tapi tidak dengan terlalu bertele-tele karena itu bisa memicu perdebatan lainnya. Diam adalah cara terbaik ketika kamu merasa apa yang dilontarkan orang tidak perlu mendapatkan atensimu. Tidak ada orang yang baik-baik saja ketika mendapat omongan tidak enak, tapi jangan sampai kamu terpancing. Emosi yang terlalu sering diluapkan akan memicu penyakit lain yang lebih berbahaya, contohnya darah tinggi. Jadi, jaga lisanmu juga dan ambil jeda untuk memberikan bantahan yang lebih singkat dan akurat. Jangan lupa untuk mengontrol pikiran supaya itu tidak menjadi beban buatmu.
6. Meditasi ringan. Praktik ini sudah sering diterapkan oleh orang-orang dari berbagai negara dan faktanya mereka lebih bisa mengontrol emosi dan mengambil keputusan secara bijak. Kamu juga dapat mencobanya ketika ada berbagai hal yang bisa membuat kamu marah. Lakukan secara perlahan dan terapkan pola pikir positif. Ini akan sangat membantu agar kamu tidak terjebak dalam emosi negatif yang meluap. Percayalah, emosi yang terlalu kamu ladeni akan memberikan dampak buruk baik dari segi kesehatan mental maupun fisik. Setidaknya, pikirkan dirimu sendiri dan jangan terlalu ladeni orang-orang di luaran sana. Sekalipun itu anggota keluarga, tapi kamu memiliki hak yang sama untuk bisa hidup lebih baik di dunia ini. Kemarahan bisa berubah menjadi agresi yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh sebabnya, penting untuk menemukan cara yang tepat dalam menghadapi emosi supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Mimin ucapkan banyak terima kasih atas dukungan yang diberikan. Tetap dukung channel YouTube ini supaya Mimin bisa terus berkarya di sini. Sampai jumpa di video yang berikutnya.